Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini asistensi pertama karena ada tugas dari Bu Novi buat menghitung inersia. Ini soalnya ya ada dua. Nanti tak jelasin satu sama tak jelasin sedikit di sini karena ada setengah lingkaran sama seperempat lingkaran. Yang tak jelasin yang ini aja ya. Sisanya nanti bisa ngikutin. Nah, yang pertama itu kita diminta letak titik berat dari koordinat 0,0 sisi kiri dan bawah, berarti di ujung ini ya. Yang kedua diminta momen inersia, yang ketiga diminta perputaran sumbu dan momen ekstrimnya. Langsung aja. Ini kalian buat dulu formatnya kayak gini. Ini langsung tak buat 1, 2, 3. Sebenarnya nanti dulu ini. Jadi kita nentuin dulu identifikasi dulu. Di sini ada berapa bangun atau berapa luasan. Nah, sebisa mungkin nyari luasan itu sesedikit mungkin. Jadi biar gak terlalu banyak yang dihitung. Di sini kan ada 3 ya, kalau kita bisa lihat nih segi 4 yang besar sama segi 3 2 biji yang kecil. Nah, ya gitulah. Yang ini tak anggap bangun 1, terus yang ini bangun 2 ya, bangun 2 sama 3. Oke. 0,0-nya di sini ya. Sini ya 0,0 ya. Oke, terus yang pertama, bangun pertama itu yang besar, yang segi 4. Segi 4 itu B-nya adalah, ini saya pakai 0 semua ya, ABC-nya 0. Nanti teman-teman nyesuaikan sama NIM masing-masing. 20 tambah 5, berarti B-nya 25. Untuk H-nya itu 27 tambah 2,5, tambah 5, 34 setengah. Terus yang bangun 2 itu B-nya 20, H-nya 27. Bangun 3 sama 20 dan 27. Nah, untuk luasannya gampang ya. Tinggal B kali H, nanti yang segitiga kan dikali setengah ya, setengah alas kali tinggi. Jadi ini tak tarik dulu, ini dikali setengah. Nah, jangan lupa ini karena bangunan aslinya kan kayak gini. Nah, dia tuh bolong di sini, artinya dia sebagai pengurang. Di sini kita kasih minus aja langsung. Sama yang ini juga minus 0,5. Oke, terus selanjutnya nentuin titik berat dari masing-masing luasan ini. Yang pertama yang 1, kita bisa lihat di sini titik beratnya itu ada di setengah H sama setengah B ya. Buat segi 4 ini gampang lah masih segi 4. Berarti dia ada di setengah H, X itu berarti setengah B, Y-nya itu baru di setengah H. Oke, terus yang segitiga itu kita bisa lihat kalau dari sudut siku dia titik beratnya ada di sepertiga arah B maupun arah H. Kalau di luar dari sudut siku atau di sudut lancipnya itu dia 2/3 arah H maupun 2/3 arah B. Nah, kita pakainya yang sepertiga atau 2/3 tergantung nanti bentuknya enakan makainya yang mana. Misal yang bangun 2 ini mau dihitung kan dari 0,0 letak titik beratnya. Berarti kita enakan pakai 2/3 H ya. Untuk Y-nya, untuk X-nya kita pakai sepertiga B. Jadi untuk X kita langsung pakai sepertiga dari B. Untuk Y-nya kita pakai 2/3. Oh sorry, ini ada 5 ya. 5 dulu ditambah 2/3 dikali H-nya itu 27. 27 itu ini berarti. Terus untuk bangun ketiga sama, untuk arah X ini enaknya pakai 2/3, 5. Jangan lupa 5 ini ada tambahan di sini, ditambah 2/3 dikali 20. Sedangkan untuk Y-nya itu 5 ditambah sepertiga ya, karena dari siku ya. Dari siku sepertiga dikali 27. Oke, udah dapat. Terus untuk MY ini adalah luasan dikali titik berat arah X. Karena kan momen Y itu lengannya kan arah X, sedangkan momen X itu lengannya arah Y. Jadi ini tinggal luasan dikali titik berat arah X. Ini ditarik. Oke. Terus ini juga luasan dikali tapi titik berat arah Y. Nah, ini di jumlah ya. Yang ini juga ditarik bisa nih. Oke.
Nah, dari sampai sini dulu kita udah bisa ngitung titik berat untuk soal yang A ya tadi. Letak titik berat. Kita tambah dulu. Nah, sebenarnya kan titik berat itu satu lagi deh. Nah, titik berat. Titik berat itu kan X bar sebenarnya ya, kayak di soalnya. Nah, X bar. Tapi karena nggak tahu caranya di sini kita pakai X aksen sama Y aksen. Satuannya jangan lupa cm sesuai di soal. Nah, buat nentuin ini luasnya di jumlah juga. Nah, buat nentuin X bar sama Y bar ini tinggal kalau X bar itu MY dibagi sama luasan. Sigma luasan. Sigma MX dibagi sama sigma luasan buat Y bar. Oke, udah dapat. Nah, selanjutnya kita ngitung inersianya. Yang pertama kita hitung inersia asli dulu sesuai sumbu asli si bangunnya itu si luasannya. Nah, ada juga di sini rumus-rumusnya EX0 maupun IE0 untuk segi 4 itu 1/12 pH pangkat 3 untuk EX0-nya, untuk IE0-nya 1/12 pH pangkat 3H. Jadi ini tadi 1/12 kali P kali H pangkat 3 ya. Sedangkan IE0-nya sama, cuma yang di pangkat 3-tin yang B-nya ya. Nah, terus untuk segitiga itu sama BH pangkat 3 sama B pangkat 3H-nya itu sama, cuma ini ada 1/36. Oke, 1/36 itu buat segitiga. Nah, kita tarik langsung, nanti kita ganti 1/12-nya. Jadi 1/36. Nah, jangan lupa ini karena pengurang, jadi kita kasih minus. Di sini juga. Sini juga. Terus ini kan momen inersia asli berdasarkan ini. Jadi dia itu momen inersia berdasarkan sumbu asli penampangnya. Sedangkan kita ada punya sumbu X sama Y yang diminta di soal di kiri bawah sama kanan bawah. Nah, kita pakai teorema sumbu sejajar. Nanti inersia aslinya ditambah dengan luasan kali lengannya ini. Nah, luasan kali lengan ini tinggal ikutin aja nih A berarti luasan dikali Y-nya itu yang ini ya. Titik berat arah Y masing-masing luasan dikurang Y aksen atau Y bar. Ini boleh dikunci biar bisa ditarik, terus di pangkat 2. Ini tinggal ditarik. Kalau udah dikunci bisa ditarik. Terus untuk yang ini sama luasan dikali XI-nya ini dikurang X ini dikunci pangkat 2. Nah, ini 0 karena berhimpit ya. Ini X bar gabungan sama X bangun pertama berhimpit, jadi dia otomatis 0. Nah, selanjutnya ini untuk IX. Untuk IX itu kita IX0, momen inersia asli arah X, ditambah dengan lengan arah Y. Ya sesuai kayak tadi ya, kayak momen tadi. Lengannya arah Y kan. Nanti teorinya dilihat lagi. Ini ditambah aja, kalau udah tuh bisa ditarik. Untuk yang Y sama, Y asli, inersia asli arah Y ditambah lengan arah X. Nah, kemudian keduanya di jumlah nih. Nah, ini kita udah dapat ya. Jadi di sini ada nambah baru lagi 2 ya. IX sama Y. Ini satuannya cm pangkat 4. Kita link aja. Ini bisa banyak 3 aja. Nah, terus apalagi diminta kan yang A udah, yang B udah, yang ketiga perputaran sumbu. Nah, untuk menghitung perputaran sumbu kita harus tahu dulu nilai IXY-nya. Jadi perputaran sumbu itu terjadi kalau nilai IXY-nya itu tidak sama dengan 0. Kalau IXY-nya sama dengan 0 berarti tidak terjadi perputaran sumbu. Nah, sebelum menghitung IXY, ini IXY ya, kita hitung dulu IXY 0. Jadi IXY asli dari penampang itu. Rumusnya dari mana? Di sini ada tadi di rumus bentuk dasar itu. Nah, ini yang ketiga nih IXY. Artinya buat yang
segi 4 itu berarti 0 ya, EXY-nya. Terus buat yang segitiga itu tergantung konfigurasinya nih. Kita bisa lihat untuk yang bangun 2, sikunya di pojok kiri, berarti yang ini. Ntar. Berarti yang kanan nih ya, yang pojok nih, kita pakai. Rumusnya itu adalah seper 72 B pangkat 2 H pangkat 2. Seper 72 kali per 72 kali B pangkat 2 kali H pangkat 2. Nah ini kan pengurang ya, jadi negatif dia. Kita taruh di depan. Walaupun tadi di sini bentuknya positif, tapi karena dia pengurang kita kasih negatif. Bener ya? Ya udah. Ya bener sih harusnya. Terus untuk yang ini apa namanya? Yang ketiga sama ya. Cuma beda tempat, berarti dia yang ini. Oh, kebetulan sama-sama positif nih. Jadi kita copy aja, kita tarik aja. Sorry. Ya benar, kita tarik aja. Dia negatif karena pengurang. Terus A kali XI kali Y ini sebenarnya bukan A kali ini ya. Ini karena kepanjangan jadi kita tulis ini aja. Sebenarnya dia itu ini luasan masing-masing dikalikan dengan XI ini. Oke, bentar. Nah ya, XI ini dikurang dengan ekspernya. Jadi ini ekspernya dikunci. Dikali lagi dengan Y-nya itu, Y ini dikurang dengan Y-barnya. Y-barnya dikunci karena kita mau tarik ke bawah. Ini kebetulan 0 ya, karena berhimpit antara X bar sama X luasan. Terus kita tarik. Nah, ini kita dapat oke, terus kita XY ini berarti tinggal ini ditambah ini. Bentar. Ini jarak atau aneh? Oke. Oke, kita ini di jumlah ya. Nah, terus sama kayak IX sama IY tadi itu di sigma juga, di sum. Nah, ini sebagai nilai IXY-nya. Kita taruh lagi baru di sini. IXY. Kita link. Oh, IXY-nya nggak ditanya ya. Sorry, bentar, soalnya. Oh ya, IXY-nya nggak ditanya, berarti nggak usah ditulis di sini. Ini sebagai bukti aja bahwa IXY-nya itu tidak sama dengan 0, artinya ada perputaran sudut. Perputaran sumbu. Terus untuk ngitung perputaran sumbu itu ada rumusnya juga. Kayaknya udah pernah dijelasin di kelas. Ini ya rumusnya, setengah tan arkes tangan dikurang 2 IXY yang kita hitung tadi dibagi IX sama IY. Nah ini ada, kalau di Excel ini sebenarnya di kalkulator kan bisa ya dihitung.
Tapi kalau di kalkulator buat ngitungnya tuh kayak gini. Alpha ya namanya. Alpha atau perputaran sumbu, ini satuannya derajat. Di situ. Nah, rumusnya itu kan tadi, nah, setengah ya, setengah arkes tangan, berarti cara nulisnya itu gini. Setengah itu 0,5 kali arkes tangan, itu kita masukin dulu. Ya kan kita arkes, jadi derajat arkes tangan gitu. Nah, ikutin aja lah ini dulu. Nanti lain kali kita bisa bahas. Minus 2 ya kalau nggak salah. Minus 2 ya. Minus 2 dikali IXY yang kita hitung tadi. Terus dibagi dengan IX min IY. Ini dikurang ini ya. Nah, ini udah nih harusnya. Nah, inilah hasil perputaran sumbunya. Oke, terus diminta lagi Imax sama Imin ya, misalnya ya, Imax sama Imin. Momen inersia ekstrim. Bentar. Nah, itu juga ada rumusnya. Nih, buat Imax IX plus IY bagi 2, bedanya di sini aja nih, plus sama minusnya. Nah, ini kita tulis dulu, coba. Apa tadi? IX plus IY bagi 2. Ada tambah nggak? Ada. Berarti IX plus IY bagi 2 ditambah akarnya itu ada, berarti 1, 2, ada 2 lagi kurungnya, seperempat, 0,25 ya, seperempat dikali IX min IY, IX min IY pangkat 2 ditambah IXY kuadrat. Mana IXY? Ini tutup, ini tutup. Oke. Ini inersia maksimum sama satuannya cm pangkat 4. Nah, ini kita copy aja. Kita ganti minusnya, itu jadi Imin. Nah, ini inersia maksimum, ini inersia minimum. Ini udah kejawab semua soalnya, ini nggak usah berarti. Nah, ini semua udah kejawab dari titik berat, IXY, perputaran sumbu, sama inersia maksimum sama inersia minimum. Nah, nanti. Terus buat yang satunya, nomor 1, buat soal satunya ya. Soal satunya silakan dikerjain sendiri, nanti cuma tak jelasin dikit ini karena ada setengah lingkaran. L-nya 15 ya. Ini dekat nggak? Kita hapus dulu. Oke. Nah, sebelum menghitung itu ingat diidentifikasi dulu ya. Ada berapa luasan. Coba kita lihat dulu. Ini ada segitiga nih. Terus ini ada seperempat lingkaran. Ini ada segi 4. Ini segi 4. Terus ini ada segi 4 besar. Dan ini ada pengurang setengah lingkaran. Jadi
bangun satunya itu yang ini, yang gede, segitiga 4 gede. Terserah sih, ini notasi ini terserah. Mau yang mana nomor 1 itu terserah. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau aku enaknya tuh yang pengurang tuh di paling terakhir. Sama aja sebenarnya. Berarti ada 5 ya. Nah, ini kita kurang 2. Oke, ada 4, ada 5. Silakan dimasukin sendiri nanti B sama H-nya. Jadi misal yang besar itu 2L, L-nya tadi 15 kalau nggak salah. Nah, berarti 30. Terus H-nya berarti 30. Ini berarti 30, ini 30. Nah, silakan nanti dihitung sendiri. Nomor 2 itu ini sama B-nya ini. Jangan ketukar ya, B-nya ini, H-nya ini. Pokoknya B itu sisi bawah lah. Terus segitiga B-nya ini, H-nya ini. Cara nentuin titik berat segitiganya juga udah tadi. Oh iya, kurang satu nih. Sorry. Apa namanya? Sumbu globalnya, sumbu yang dicari. X. Di sini ya. Nah, di sini 0,0. Oke. Terus 1, 2, 3 udah bisa. Nah, yang keempat ini tak jelasin dikit. Yang keempat itu kan seperempat lingkaran. Jadi letak titik beratnya itu ada di sini. Nah, dia itu letaknya ada di 4R per 3Pi dari sudut sikunya itu. Sudut sikunya. Nah, berarti kalau dari sini berapa? Ya nggak usah dipikir. Kita pakai yang ada ini aja. Nggak kayak segitiga tadi kan dari sininya ditahu tuh. Berapa? Kita pakai yang ada ini aja. Nah, caranya gimana? Kita buat yang arah X ya. Kita hitung aja dulu dari 0 sampai sini. Terus nanti dikurang 4R per 3Pi. Gitu ya. Di sini mau ditambah 1 boleh buat teman-teman. R gitu. Karena ada apa? Ada lingkaran sama seperempat lingkaran, setengah lingkaran sama seperempat. Nah, misal R-nya buat yang nomor 4 itu L ya, 15 berarti. Jari-jari loh, jari-jari R, jari-jari. Berarti kalau yang ini R-nya juga sama, 15. Nomor 5. Nah, buat X-nya, nah kalau luasan gampang lah ya, seperempat. Kalau setengah lingkaran setengah, itu gampang. Terus X-nya kita hitung dulu sampai sini, baru kita kurang sama 4R per 3Pi. Karena kan dari siku 4R per 3Pi kan. Berarti di sini sama dengan di sini ada 30 atau bisa 2 dikali jari-jari ini bisa terserah. Misal 30, nah dikurang sama 4R kurang 1, 4R per 3 kali Pi. Pi itu ini ya, Pi buka kurung tutup kurung. Dah. Jadi Pi itu jangan ditulis 22 per 7 atau 3,14. Pi buka kurung tutup kurung. Ini adalah titik beratnya. 23. Kita lihat logis nggak? Dari sini ke sini kan 30. Sampai sini berarti kurang dari 30. Ini kurang dari 30, 23. Oke. Buat yang Y juga sama. Ini kita hitung sampai atas dulu, nanti kita kurang sama 4R per 3Pi. Berarti ini sama aja, cuma bedanya di sini 15 ya. Karena kan ini L, nah, bukan L tambah L. Oke, itu yang seperempat lingkaran. Buat IXY-nya nanti itu dilihat sendiri, bentuknya tuh dia ada di mana. Arah sikunya arah kemana, berarti dia pakai yang ini. Nanti minus. Minusnya artinya itu karena sesuai ketentuan ini, bukan karena pengurang. Bedain ya. Nah, ntar yang setengah lingkaran, oh ya buat IX0 sama Y0-nya juga udah ada rumusnya. Nah, buat yang setengah lingkaran ini agak sedikit perlu detail karena kalau orientasinya seperti ini dengan orientasi seperti yang ada di soal, ini kan beda. Ini perutnya ngadep kiri, ini perutnya ngadep atas. Ini beda nanti. Ketukar gitu X-nya. Langsung kita coba aja. Nah, untuk yang nomor 5 itu pengurang, jangan lupa nanti luasannya minus. Kita nggak ngitung luasan karena gampang. Kita hitung titik beratnya. Titik beratnya buat yang setengah lingkaran arah X itu berarti diukur dari 0,0 sampai ke titik berat sini.
Jaraknya berapa? Kita lihat di sini. Jaraknya adalah 4R per 3pi dari garis datarnya ini, garis pembagi setengah lingkarannya ini. Nah, jangan karena rumusnya di sini ke arah X itu sama dengan R, ini kan titik berat arah X sama dengan R kan, langsung di sini pakai sebesar R juga. Enggak, ini kan tergantung arah perutnya itu, arah setengah lingkarannya itu. Kalau di sini berarti arah X-nya itu makainya yang 4R per 3pi dari garis lurusnya. Nah, caranya sama, kita hitung sampai full dulu, baru kita kurang sama 4R per 3pi. Sampai full itu berarti 3L ya, 3L 45 berarti, 3 kali 15. Terus kita kurang sama 4R per 3pi. 3 kali pi. Nah, ini adalah titik berat arah X. Sedangkan titik berat arah Y-nya itu ya kebalikannya ini, karena ini kan diputar. Berarti R. Cukup link ke R aja. Tapi di sini ada tambahan L ya. Berarti 15 ditambah R. Nah, ini adalah titik berat arah Y. Gitu. Untuk IX0 sama Y0-nya, ini juga yang ini ya. Ini kan yang lingkaran kesini. Jangan sampai salah. Ini yang setengah lingkaran. Untuk IX0 sama Y0-nya juga kebalik jadinya. Karena ini perutnya begini, hadap atas, IX0-nya 0,11, Y0-nya 0,393. Nah, nanti kebalik. IX0-nya itu yang 0,393 kali R pangkat 4 ya. Sorry. Nah, baru Y0-nya yang 0,11 itu. 0,11 R pangkat 4. Oke, yang lain silahkan dilanjutin sendiri. Caranya sama kayak soal pertama. Sekian, kalau ada pertanyaan langsung aja di grup atau PC Japri. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.